dan terberkati. Dan sebelum kita memulai apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab satu hari ini, mari terlebih dahulu kita didasari atau diberangkatkan oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga di tempat tinggi, terima kasih atas anugerah yang melimpah. Itu boleh kami rasakan sepanjang kehidupan yang Allah berikan. Kami boleh menikmati nafas kehidupan sinar surya mentari. Tapi ya Bapa, sebelumnya kami mau mendengarkan firman-Mu, materaikan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan dikuatkan untuk seturut dengan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami Allah dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada hari ini di channel HKBP, Rabu 7 Mei 2025, yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3, beginilah bunyinya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Demikian pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat sampai saat ini, masih banyak orang-orang Kristen dihalangi beribadah. Apakah ini boleh mempengaruhi keteguhan iman umat Kristiani? Perjuangan iman kita untuk percaya tetap akan Injil akan selalu mendapat banyak pencobaan. Karena banyak yang tidak menginginkan keselamatan orang-orang beriman, yaitu orang Kristen. Banyak bermunculan orang-orang yang menyatakan dirinya rasul atau hamba Allah, namun membawa kesesatan bagi orang-orang yang mudah diperdaya. Ironisnya, banyak memakai firman Allah dengan mengubah isi firman Allah dari yang sebenarnya. Dan kalau kita tidak hati-hati atau waspada, sadar atau tidak sadar, boleh terbawa arus semakin jauh dari kebenaran firman Allah. Hal demikianlah yang mau diingatkan Rasul Paulus kepada jemaah di Korintus. Munculnya beberapa orang menyatakan diri sebagai rasul atau hamba, membawa ajaran-ajaran baru yang menyesatkan iman percaya jemaat orang Korintus dengan memakai cara dan metode kelicikan mereka. Di tengah-tengah demikian, Rasul Paulus tampil dan berkata, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya." Di mana kelicikan ular itu? Setelah Allah menempatkan Adam dan Hawa di tengah Taman Eden, memberi kuasa atas segala binatang dan segala yang ada di taman itu. Tetapi dengan satu syarat, jangan menyentuh dan memakan buah yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Ular atau iblis mendengar itu sangat gusar. Dengan rayuan dan kelicikan ular berkata kepada Hawa, "Allah melarang kamu memakan buah yang di tengah taman itu, dan ketika kamu memakan kamu mati." "Benar," kata Hawa. Tapi iblis berkata, "Tidak, namun begitu kamu makan, kamu akan sama dengan Allah. Matamu akan terbuka, mengetahui yang baik dan yang jahat." Inilah rayuan awal membawa prahara. Adam dan Hawa dihukum dan diusir Allah dari Taman Eden. Saudara-saudaraku sekalian terkasih dalam Kristus, sampai detik ini dengan berbagai rupa ajaran
masih akan merayu kita untuk jauh berpaling dari Allah. Tapi satu yang pasti, perbuatan Allah, pelayanan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus telah membawa kemenangan dan pelepasan kita dari maut. Karena itu jangan mudah ingat, ujilah segala sesuatu apakah itu dari Tuhan atau tidak. Jangan mudah tergoda akan rayuan dunia dan pengajar-pengajar sesat. Berlain kita selalu beriman teguh hanya kepada Allah saja, kepada Yesus Kristus, satu-satunya keselamatan yang ada di seluruh dunia ini. Agar iman kita tetap teguh, agar itu kita miliki, mari kita tingkatkan volume doa, ibadah persekutuan dengan Allah, selalu mengucap syukur dan mau dibimbing Roh Kudus. Niscaya Allah selalu akan memenangkan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, membaharui pemahaman kami setiap hari. Di mana si iblis begitu licik, menawarkan hal-hal duniawi, kesenangan-kesenangan duniawi, agar kami jauh dan melupakan Allah. Tetapi melalui renungan pagi ini, kami diingatkan, jangan mudah terpengaruh oleh rayuan si iblis. Tolong kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengalahkan segala rayuan dunia, keindahan, kenikmatan dunia ini dengan meningkatkan ibadah kami, kedengar-dengaran dengan firman Tuhan, memberi hati, jiwa, pikiran kami untuk bersekutu, menyelingkan telinga kami dengan kuasa kata Roh Kudus-Mu. Kami yakin Tuhan, kami dapat memenangkan iman kami, Allah kami, karena pertolongan-Mu saja. Di dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan seluruh jemaat-Mu, mulai anak-anak, napos remaja, lansia, orang tua. Biarlah bersatu padu untuk beribadah dan hidup di dalam kasih dari Kristus. Beri kebijaksanaan, hikmat kepada orang-orang, anak-anak kami dalam studi. Bersama Allah mereka akan bisa meraih masa depan mereka, anak yang takut akan Tuhan. Tuhan gembalai dan arahkan ke jalan yang benar. Beri pekerjaan bagi orang-orang yang mencari pekerjaan, kerendahan hati bagi yang sudah bekerja. Bapa di surga, hibur orang-orang berduka yang kehilangan orang yang mereka cintai. Dan topang yang lemah, sembuhkan yang dalam keadaan sakit, penyakit. Nyatakan kebaikan dan kuasa-Mu. Dan biarlah Tuhan, setiap orang tua beri hikmat kebijaksanaan, selalu mendoakan, membimbing anak-anak yang Kau berikan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Ampuni segala dosa, pelanggaran kami, dan layakkan kami menjadi anak-Mu. Dalam Kristus Yesus sempurnakan doa kami ya Allah. Amin. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jangan habiskan waktu hanya mengejar dunia. Allah selalu memberkati kita semua. Shalom.